Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haitsuma kuntum wa asbi sayyatal hasanata tamhuha sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan lagi. Kita sudah sampaikan masih di surat Al-Ahzab. Bagaimana perintah dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk berzikir ya, baik lisan ataupun amal atau perbuatan dengan zikir yang banyak dan bertasbih ya, baik di waktu pagi dan petang. Kemarin kita sudah sampaikan. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-43 surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil Dialah Allah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat juga mendoakanmu agar kamu semua keluar dari kegelapan menuju cahaya. Dan Allah terhadap orang-orang mukmin ya, memberi karunia atau rahmat. Selain perintah berzikir, kita juga merasakan salah satu curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Bentuk pengawasan dari Allah kepada kaum mukminin ya. Di sini disampaikan dialah Allah yang memberi rahmat padamu. Bisa saja mendoakan kamu, mendoakan Anda, mendoakan kita semua ya. Termasuk juga malaikat. Jadi amat berbahagialah orang yang beriman kepada Allah. Karena apa? Diperhatikan ya. Kalau kita lihat bagaimana manusia yang sedemikian kecil ini pada bumi yang sebenarnya sangat kecil jika dibandingkan benda-benda langit yang lainnya. Makanya tidak layak bagi manusia ada rasa sombong sedikit pun. Kalau ukuran benda-benda langit, betapa lemahnya bumi ini ya. Ada yang untuk ukuran planet aja ada yang luasnya berkali-kali lipat ya, ada Jupiter yang besar sekali ya. Jangankan dibandingkan dengan langit ya, dengan satu benda ya, yang jika Allah menghentikan aktivitas benda ini, hancurlah semua kehidupan matahari ya. Jadi betapa kecilnya bumi, apalagi manusia ya. Kita ini kalau jalan dari ujung barat Kabupaten Bogor ya, mungkin sampai ujung timur bisa membutuhkan waktu puluhan jam ya, kalau jalan kaki. Jangan jalan kaki, naik mobil aja berjam-jam.
Itu satu kabupaten dari satu provinsi demikian luas, apalagi ukuran Jawa yang sana, yang Pulau Jawa, jauh banget itu, ribuan kilometer dari ujung. Nah, itu pun cuma sedikit saja. Indonesia kurang lebih kalau diukur panjangnya kira-kira 1/8 keliling bumi. Berarti ada 7 bagian lain ya, untuk nyampe keliling bumi saja. Jadi betapa kecil sekali manusia, tetapi Allah memberi rahmat kepada orang yang beriman kepadanya ya. Memberi rahmat, termasuk para malaikat pun mendoakan ya. Makanya ada salah satu riwayat itu yang mengatakan bahwa ketika engkau memberitahu tentang kebaikan kepada orang lain, itu lebih bagus dibanding unta merah. Memberi jalan kebaikan ya, berdakwah kepada Allah itu lebih bagus dari unta merah. Unta merah itu unta yang mahal ya. Ini nah, Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada manusia yang kecil ini karena dia beriman kepadanya, kemudian malaikat pun mendukungnya. Kemarin kita sudah sampaikan bagaimana salah satu hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah mengutus malaikat setiap hari untuk mencari orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berkumpul untuk mengingat Allah. Lalu mereka akan melindunginya, memberi sakinah kepadanya, kepada mereka. Termasuk orang yang duduk saja di situ, dia sebenarnya tidak ikut taklimnya atau zikirnya, tapi duduk saja di situ. Ya, kata Allah tidak rugi orang yang bersama orang-orang yang berzikir. Jadi ini penting, ini kita duduk saja di majelis taklim saja, udah Allah nilai. Majelis ilmu, ya majelis zikir, udah Allah nilai. Duduk doang itu padahal. Tapi kita jangan begitu ya. Ya ikutlah kegiatannya. Nah, potongan ayat selanjutnya di ayat ke-43 ini, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur, supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua dari apa? Dari kegelapan menuju cahaya. Ya. Cahaya Allah itu satu dan dia bisa menerangi semua kegelapan. Sementara kegelapan itu banyak dan berlapis-lapis ya. Kegelapan dalam bentuk yang bermacam-macam. Kegelapan dalam akhlak ya, kegelapan dalam ilmu pengetahuan, kegelapan dalam nafsu ya, banyak sekali ya kegelapan. Nah, Allah membimbing kita menuju cahayanya, membimbing orang-orang beriman, orang-orang yang patuh terhadap syariat, yang patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan yang Rasul jalankan ya. Minaz zulumati ilan nur, menuju cahaya Allah. Cahaya Allah satu, tauhid itu satu, sisanya banyak berlapis-lapis dan bermacam-macam ya. Jadi sebenarnya kecenderungan manusia itu cuma dua saja, itu kecenderungan pada jahiliyah atau kecenderungan pada Islam, kecenderungan pada tauhid ya, atau kecenderungan kepada kemusyrikan ya. Liyukhrijakum minal dhulumati ilan nur ya.
Sampai ada surat khusus ya, surat An-Nur ya, surat cahaya. Di surat Al-Baqarah ya 256 juga gitu. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya. Kalau orang-orang ingkar itu dia mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Wa kana bil mu'minina rahima, sungguhnya Allah kepada orang-orang mukmin rahim ya, berkasih sayang, memberikan kasih sayang, memberikan rahmat. Ayat selanjutnya ayat ke-44. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa 'adda lahum ajran karima. Penghormatan pada saat mereka orang-orang mukmin bertemu Allah adalah salam, keselamatan. Dan Allah janjikan kepada mereka ajran karima, ganjaran yang mulia. Ya, ketika bertemu Allah ya, ketika bertemu Allah penghormatan dia, dapat kehormatan, dibawa dari berbagai penjuru oleh malaikat, datang masuk ke mereka, ke dia ya. Apa? Salam, keselamatan. Beda dengan sisi lainnya ya, yang ada adalah kemurkaan dari Allah ya, atas amal mereka yang buruk di dunia ini. Sementara orang mukmin, orang yang patuh pada kehendak Allah ya, yang meninggalkan syariat atau adat-adat lama yang gak jelas dari mana ya, dapatnya menghancurkan fitrah manusia ya. Itulah orang-orang mukmin ya, orang-orang yang menghilangkan adat dan kebiasaan buruk, walaupun adat dan kebiasaan buruk itu sudah tersebar luas ya, sudah berurat berakar, sudah menjadi darah daging ya. Makanya syariat yang kemarin membatalkan ya, awal-awalnya juga kita sudah sampaikan ya di surat ini juga, bahwa tidak sama anak angkat dengan anak kandung ya. Nah itu sampai kayak gitu ya pemikiran manusia tuh ya, itu dibatalkan. Dan salah satu hikmah perkawinan Nabi ya kepada Zainab al-Jahsy itu ya, membatalkan adat yang sudah berurat berakar. Sampai ada yang ngomong begitu kan, Muhammad nikahin bekas janda anaknya, padahal Zaid itu bukan anak Muhammad ya, Zaid adalah anak Harithah. Nah, jadi ini juga membutuhkan kesiapan. Kadang-kadang kan kalau kita lihat di kampung kita ya, atau di desa kita, mungkin di Indonesia secara umum, itu ada syariat-syariat yang nggak ada ya, diada-adakan aja ya. Bentuknya bisa berupa lisan, bisa juga berupa amal dan perbuatan ya. Yang itu nggak ada gitu. Dan kita asik-asik aja gitu, nggak apa-apa, orang-orang juga begitu, ngikutin aja. Nggak begitu, orang mukmin tuh nggak bisa. Coba kalau Nabi Muhammad tuh ngikutin aja, ya tetap aja dianggap anak angkat, jadi anak kandung nantinya. Ya, sempat ada rasa ragu Nabi SAW. Ya, artinya ayat belum turun pada saat itu ya. Makanya dia sembunyikan dalam hatinya. Makanya disuruh tahan itu Zaid bin Harithah pada Zainab, tahan dulu istri terus aja gitu ya.
Tapi ketika datang perintah, ya Allah menikahkannya langsung, udah nggak ada lagi. Ya. Ya, jadi teman-teman kebayang ya bagaimana hikmah pernikahan Nabi. Ya. Ada yang menikah, yang Nabi menikahi kenapa? Karena muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beberapa ada yang meninggal ketika peperangan dan sebagainya. Ya. Siapa saja itu? Ada Hafsah ya, binti Umar bin Khattab. Ya. Aisyah itu berhubungan dengan sahabatnya. Ya. Oh, Aisyah belum ya, dia gadis. Juwairiyah, ada beberapa istri Nabi itu, termasuk Zainab. Zainab ada 2 ya istri Nabi itu, Zainab. Ya. Ada juga yang keluarganya mendapat musibah ya, dalam peperangan itu, tapi dia bukan orang Muslim awalnya. Ya. Di antaranya dalam peperangan kemarin yang kita sampaikan, ya perang Khandaq, ya penghukuman terhadap Bani Quraizoh. Ya. Ada beberapa yang memang ada hikmah-hikmahnya Nabi. Kembali lagi, tahiyatuhum yauma yalqawnahu salam. Ya. Penghormatan pada saat dia bertemu Allah. Ya. Makanya di dalam surga itu salah satu kenikmatan yang dinanti-nanti kaum mukminin adalah melihat Allah. Ya. Melihat Tuhan kita. Salam, mendapatkan keselamatan. Ya. Mungkin kayak kita aja lah, kalau kita baru lulus atau baru mendapatkan juara itu kan dapat selamat ya, selamat. Ini yang mengucapkan tuh malaikat. Nggak kebayang ya, karena malaikat itu punya kekuatan luar biasa ya, bisa balikin gunung ya, bisa menghancurkan kaum kafir Quraisy waktu itu ya di perang Ahzab ya. Kata Nabi pernah melihat bentuk Jibril ya, Jibril aslinya. Kakinya di bumi, tapi kepalanya nggak kelihatan itu di langit. Kakinya itu di bumi, ya. Kepalanya tuh tinggi tuh di atas, di langit. Ya. Itu malaikat. Wah, yang mengucapkan kalau kayak gitu kan luar biasa ya. Selebrasi lah kalau kita merayakan bagaimana dia menang ya, menang melawan kegelapan. Ya. Zulumat menuju cahaya. Wa adalahum ajran karima, dan kami janjikan kepada mereka, berikan balasan kepada mereka, balasan yang mulia. Balasan yang mulia yang memang layak. Kenapa? Karena orang ini sudah berjuang di masa hidupnya, berjuang untuk menuju Allah. Bahkan sebagian ada yang meninggal ya. Ada yang mengorbankan hartanya, ada yang mengorbankan jiwanya, waktunya, kesempatannya hanya untuk Allah. Jadi layak kalau mereka mendapat ajron karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.